saat nanti aku selingkuh, apa yang bakal kamu lakuin sih? Semua harta kamu buat aku. Nggak mau lah, nggak mau lah. Nah, aku selingkuh, aku dituduh selingkuh mulu, aku suka udah selingkuh beneran. Waktu itu kayak gitu, daripada dituduh tapi nggak ada. Jadi ya udah beneran selingkuh aja biar ayahnya berantem. Ini tuh beneran. Daripada itu ya. Iya, capek kan tuduh-tuduh. Jadi mending selingkuh. Selebgram sekaligus konten kreator asal Korea Selatan, Na Dae-hoon, akhirnya angkat bicara seputar konflik rumah tangganya dengan istrinya Julia Prastini alias Jul. Dilansir dari akun Instagramnya, Dae-hoon mengucapkan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan para pengikut setianya. Alhamdulillah, saya kuat dan baik-baik saja. Selama ada 3 malaikat kecil di sisi saya tahu saya bisa melewati apapun. Seperti itulah sepenggal kalimat ungkapan isi hati Dae-hoon kepada pengikutnya. 3 malaikat yang dimaksud Dae-hoon tidak lain adalah ketiga putra-putrinya, yaitu Na Junho, Na Eunho, dan Na Jena. Kalau satu saat nanti aku selingkuh, apa yang bakal kamu lakuin jelasin? Semua harta kamu buat aku. Nggak mau lah. Tadi katanya gitu. Enggak, sebenarnya tuh gue bikin buat Dae-hoon doang, terus Dae-hoon bilang, kalau kamu selingkuh juga gitu ya. Oke, aku bikin harta cadangan. Aku tuh bilang ke Julia dari awal sebelum nikah aja aku bilang aku sebenarnya apa aja bisa ngerti, cuma selingkuh aku nggak bisa ngerti karena itu tidak bakalan bahagia 100% selanjutnya. Jadi relationshipnya nggak bisa kayak kemarin sebelum selingkuh gitu. Jadi kamu bakal ngapain kalau misalnya auzubillah nih aku selingkuh, kamu bakal ngapain? Gak tau sih, mungkin awalnya bisa diam, bukan maksudnya nggak benar-benar diam. Aku ngeliat TikTok cowok lewat aja, kamu lihat aja. Nggak, maksud aku tuh nggak sampai cerai atau nggak sampai gitu-gitu. Ya kita nggak tahu lah ya ke depannya gimana. Aku pasti nggak. Salah satunya selingkuh nih. Kalau gitu, ya sebenarnya salahnya dia. Ya udah tanggung jawabnya kamu. Udah gitu doang. Jadi sebelum melakukan hal-hal yang nggak baik untuk pernikahan kita nggak lakuin karena kita tahu resikonya ya lama-lama pasti yang ruginya untuk diri sendiri, bukan untuk suaminya atau istrinya. Perkenalan Dae-hoon dengan Julia sendiri berawal dari platform sosial media TikTok. Dae-hoon yang saat itu aktif sebagai konten kreator kuliner tiba-tiba saja tertarik untuk melihat konten-konten Julia. Seiring berjalannya waktu, keduanya pun semakin intens berkomunikasi. Hingga akhirnya Dae-hoon dan Julia kembali dipertemukan saat keduanya datang ke salah satu pernikahan teman mereka. Pertemuan saat itu ternyata menjadi awal perjalanan asmara Dae-hoon dan Julia. Tidak butuh waktu lama, pria asal Korea Selatan itu akhirnya meminang Julia Prastini pada 31 Juli 2021 silam. Gimana ya gitu deh. Kamu berarti memang suka Korea? Enggak, aku malah nggak bisa bahasa Korea, belum bisa. Terus aku tuh nggak suka K-pop-K-popan gitu, idol-idol aku nggak suka gitu. Jadi kayak orang-orang kok bisa nggak suka Korea tapi nikah sama orang Korea? Ya emang udah jodohnya. Gitu. Waktu itu posisinya 2 pilihan nih, Bi. Saya tuh ada laki-laki juga waktu itu, yang dekat juga. Agamanya bagus, segala macamnya bagus gitu. Cuma ada beberapa sifat-sifat yang Kamu nggak cocok di saya. Saya tuh akhirnya konsultasi sama orang tua dulu, sama teman-teman, gimana gitu kan. Terus kata dapet sentilan tuh gini, kan aku cerita ke temen aku nih emang, gimana ya menurut kamu gitu kan. Masa nanti kalau aku misalnya sama dia gitu, dia ilmunya di bawah aku sih, terus aku langsung ditepuk sama dia. Gitu, sombong banget. Emang ilmu agama lu sebanyak apa? Emang sehebat apa lu? Gitu kan. Emang ibadah lu kayak gimana? Katanya tuh kayak gitu. Terus aku kayak, oh iya juga ya, sombong banget gue gitu kan. Habis itu kayak, kan emang suami itu tugasnya kasih nafkah lahir sama batin. Ya kan, itu tuh maksudnya ilmu juga, itu kan tanggung jawabnya suami gitu kan ya, buat tuntun kita gitu. Terus katanya dia gini, emangnya ilmu itu cuman ilmu agama doang? Kayak gitu. Terus saya bilang, ya enggak juga sih. Sekarang pilihannya gini, Jo. Kalau misalnya ya, agama itu bisa dicari bareng-bareng.
dia pasti mau belajar karena dari sebelum ketemu Julia aja kan dia udah mualaf. Iya, mesti dia belajar dan akhirnya mualaf. Kan? Iya, mesti kayak gitu kan. Terus dia itu kelihatan dewasa, orangnya Oke. bertanggung jawab kayak gitu kan. Oke. Terus Julia juga tahu dari orang-orangnya tuh dia bukan laki-laki yang aneh-aneh lah orangnya tuh, nggak neko-neko gitu. Terus habis itu kayak ya udah gitu kan, kamu pilih yang mana nih? Yang emang agamanya bagus, tapi kalau kamu misalnya tahu sifat dia itu ada yang nggak serak, nanti takutnya pas di pernikahan Jadi ABCD masalah, jadi ya. itu jadi permasalahannya. Atau kamu pilih orang yang ilmu agamanya kurang, cuman kamu yakin kalau kamu sama dia kamu bakal jadi orang yang lebih baik. Uangnya nggak banyak, nggak ada. Nah, aku tuh mentalnya juga aku nggak tentu kalau aku jadi bapak, aku nggak tentu bisa jadi bapak yang baik. Nah, aku takut. Dia tuh bilang, apa? Ya, siap-siap habis nikah aja, nggak apa-apa. Kalau nikah udah pasti ada rezekinya lah. Jadi sekarang kamu langsung yakin sama dia. Jadi aku tuh langsung mikir tuh, oh berarti aku nggak usah harus jadi pahlawan buat istri aku ya. Jadi aku bisa dibantu sama dia. Kita bisa bikin masa depan bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Nah itu poin itu yang aku yakin nikah sama dia. Oke. Sebenarnya itu karena aku kebelet nikah aja. Enggak. 1 tahun menjalin pernikahan, Daehun dan Julia langsung dikaruniai anak pertama yang mereka beri nama Na Junho. Kehadiran Junho seakan menjadi cahaya kebahagiaan rumah tangga mereka. Kebahagiaan Daehun dan Julia semakin lengkap saat anak kedua dan ketiga mereka, Na Eunho dan Na Jena, lahir ke dunia. Bahkan, baik Daehun dan Julia selalu memposting kebahagiaan mereka lewat akun media sosialnya. Kehidupan rumah tangga Daehun dan Julia sejatinya tak pernah luput dari sorotan para pengikutnya. Kebersamaan yang selalu diperlihatkan seakan menepis anggapan ayah Daehun yang awalnya tidak yakin dengan pernikahan putranya itu. Ini nih orang-orang tuh kemarin juga dihujat gara-gara hamil anak ketiga ini. Dihujat Kenapa juga lagi? hamil. Jadi Ya tuh Allah. orang-orang mikirnya adalah aku sengaja emang mau punya anak banyak. Dalam waktu yang dekat-dekatan. Siapa yang mau coba? Nah, jadi sebenarnya adalah waktu itu tuh kemarin pas aku anak pertama, kita itu lagi milih KB karena aku takutnya tuh nggak cocok karena banyak yang bilang kan tadinya mau masang KB tuh ada Ayudi namanya ya. Banyak review dari teman-teman aku tuh banyak yang nggak cocok dan aku tuh juga lumayan sensitif masalahnya. Terus kita lagi kayak masih berpikir-pikir memasang KB apa itu emang cepet banget. Jadi anak aku usia 2,5 bulan ya, 2,5 bulan aku hamil lagi. Tunggu. Karena- Ya karena beda setahun. Nah, Iya bener juga nah ya. itu juga sebenarnya dokter aku nyarannya 3 bulan. Nah, dan 3 bulan Untuk KB. Iya, Oh, jadi iya. aku 3 bulan dulu nanti baru KB gitu kan. Tapi itu paling kita udah ngejaga-jaga banget ya sayang ya. Tapi yang namanya emang dikasih mau Iya. canda juga. Jadi dia tuh mikir kayak Iya dia juga kayaknya kelihatan sering bercanda ya. Ya. ya, aku channel lagi nih gitu. iya aja nah lagi. Itu sayang serius sumpah gue malah kayak gitu-gitu. Dia tahu nggak percaya. Jadi hamil lagi, kita juga kaget kan. Ya mau gimana namanya rezeki. Iya, benar. Anak mau kayak gimana karena habis itu kita cek tapi kan bukannya kita yang kayak metal banget. Ya udah hamil aja. Tapi kita konsulin ke dokter dulu ini aman Aman nggak? Ini baiknya Iya. buat ibunya. Jadi gimana? Bapak aku awal pas pertama kali ketemu kirain dia tuh nggak sopan banget. Gimana ngapain apa yang dia perbuat? Itu kalau di Korea tuh budayanya tuh lebih lebih sensitif dengan hormat apa Oh enggak iya gitu kan. iya. Dia tuh langsung kayak lihat papa aku. Ini dengan alasan malu. Jadi gini, ini aku pembelaan ya. Aku tuh kalau nervous, aku tuh kayak jadi patung gitu. Sekarang kan udah tahu. Sekarang malah dia kalau aku sakit dia tuh nggak telepon nggak apa-apa. Dia kalau dia sakit langsung tahu Juliet Langsung datang ke rumah. langsung datang. Serius? Serius Oh, malah dia jadi cinta kesayangan. banget sama Julia. Aku kagak ulang tahun. Konflik rumah tangga Daehun dan Julia berawal saat beredarnya foto-foto mirip istrinya itu sedang bermesraan dengan seorang pria yang diduga berprofesi sebagai petinju. Julia yang saat itu masih berstatus sebagai istri dari Daehun langsung dituding tengah main mata dengan pria lain. Tidak sampai di situ, kabar perselingkuhan ini langsung menjadi viral di media sosial. Kabar perselingkuhan Julia ini ternyata membuka tabir kelam perilaku istrinya itu di masa lalu. Diketahui Julia pernah berselingkuh sebelum akhirnya menikah dengan Daehun.
Kalau suatu saat nanti aku selingkuh, apa yang bakal kamu lakuin, jelasin. Semua harta Ino, kamu bilang buat aku. Nggak mau lah. Tadi katanya gitu. Enggak, sebenarnya tuh gue bikin buat Daehun doang, terus Daehun bilang, kalau kamu selingkuh juga gitu ya. Oke, aku bikin harta cadangan. Aku tuh bilang ke Julia dari awal sebelum nikah aja aku bilang aku sebenarnya apa aja bisa ngerti, cuma selingkuh aku nggak bisa ngerti karena itu tidak bakalan bahagia 100% selanjutnya. Jadi relationshipnya nggak bisa kayak kemarin sebelum selingkuh gitu. Jadi kamu bakal ngapain kalau misalnya auzubillah nih aku selingkuh, kamu bakal ngapain? Gak tahu sih, mungkin awalnya bisa diam, bukan maksudnya nggak benar-benar diam. Aku ngeliat TikTok cowok lewat aja, kamu lihat aja. Nggak, maksud aku tuh nggak sampai cerai atau nggak sampai gitu-gitu. Kita nggak tahu lah ya ke depannya gimana lah. Aku pasti nggak. Aku sebenarnya apa aja bisa ngerti, cuma selingkuh aku nggak bisa ngerti. Kita aja nggak pernah cek-cekan HP atau kayak gimana tuh nggak pernah. Ya udah HP dia ya privasi dia, HP aku ya privasi aku. Jadi benar-benar nggak ada tuh kayak Julia sama Dewan sendiri nggak ada ngecek HP. Ya, karena kita tuh mikirnya, ya kalau lu salah, tanggung jawabnya lu. Jadi misalnya salah satunya selingkuh nih, kalau gitu, ya sebenarnya salahnya dia, ya udah tanggung jawabnya kamu. Udah gitu doang. Jadi sebelum melakukan hal-hal yang nggak baik untuk pernikahan kita nggak lakuin karena kita tahu resikonya ya lama-lama pasti yang ruginya untuk diri sendiri, bukan untuk suaminya atau istrinya. Ya benar. Makanya kita bisa percaya kalau dia ketemu sama, oh aku mau ketemu sama teman-teman nih, oh ya silakan. Aku selingkuh, kamu juga selingkuh mulu, aku suka udah selingkuh deh. Waktu itu kayak gitu, daripada dituduh tapi nggak ada. Jadi ya udah beneran selingkuh aja biar ayahnya berantem. Itu tuh beneran. Daripada itu ya. Iya, capek kan tuduh-tuduh. Jadi mending selingkuh. Kisah pilu kehidupan rumah tangga Daehun dan Julia yang baru berumur 4 tahun itu faktanya harus tercoreng oleh kabar perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Julia. Berjanji untuk menjalin rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah di depan Al-Quran hanyalah sebatas kata-kata mutiara yang perlahan menghilang. Daehun seakan kembali ke masa kecil, tumbuh tanpa kasih sayang dari kedua orang tuanya yang juga terpisah. Di balik kegagalan rumah tangga orang tuanya itulah pria yang akhirnya memilih untuk menjadi mualaf ini tetap berharap kebahagiaan yang sempurna bagi ketiga putra-putrinya itu. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah khawatir dan mendukung saya. Saya sungguh merasa beruntung dikelilingi orang-orang baik seperti kalian. Saya juga meminta maaf sebesar-besarnya karena masalah pribadi saya membuat banyak orang ikut sedih dan khawatir. Alhamdulillah, saya kuat dan baik-baik saja. Selama ada 3 malaikat kecil di sisi saya tahu saya bisa melewati apapun. Setiap kata dan dukungan dari kalian benar-benar memberi saya semangat besar. Tapi saya mohon satu hal saja, tolong jaga anak-anak saya agar mereka tidak tahu apa yang terjadi. Sejak awal saya menjadi seorang influencer, tujuan saya selalu ingin membagikan hal-hal positif kepada kalian. Jadi saya akan mengambil sedikit waktu untuk menenangkan diri dan akan kembali lagi dengan senyum seperti biasa. Daehun. Atas peristiwa ini, Julia terpaksa menutup kolom komentar di salah satu akun media sosialnya. Hal ini ia lakukan untuk menghindari komentar negatif dari para netizen. Berbeda dengan Julia, Daehun justru memilih untuk tidak menutup kolom komentarnya. Doa dari para pengikutnya pun dijadikan kekuatan untuk melangkah maju bersama ketiga putra-putrinya. Melalui akun media sosialnya, Daehun kembali menceritakan kehidupan masa lalunya yang terpisah dari kasih sayang kedua orang tuanya. Berikut curahan hati Daehun. Aku ingin anak-anakku tumbuh tanpa harus membuktikan apa-apa. Aku ingin mereka tahu bahwa cinta tak perlu alasan. Aku ingin mereka tertawa lepas, berjalan dengan kepala tegak, selalu percaya diri, dan menjadi orang yang bersinar. Sekarang aku menjalani hari-hari sebagai seorang ayah. Kadang lelah,
kadang bingung, tapi aku tahu apa yang sedang kuperjuangkan. Dan untuk anak-anakku, kalau suatu hari hidup terasa berat, aku harap kalian bisa ingat satu hal, kalian tidak pernah sendiri. Aku berumur 4 tahun saat orang tuaku berpisah. Waktu itu, hidup kami serba pas-pasan. Ayahku sibuk bekerja dan ibuku tinggal jauh. Aku tumbuh di tengah rasa kehilangan yang sulit aku pahami saat itu. Untuk menghindari label anak tanpa ibu, aku berusaha terlihat kuat. Aku berusaha mengerti hal-hal yang seharusnya belum aku pikirkan. Nenekku sering keras kepadaku karena ingin aku tahan banting agar tidak dipandang rendah oleh orang lain.